Kadang kita nggak tahu, ada juga teman-teman yang mengeluh gitu kan, bang, gue udah tanda tangan kontrak 2 bulan yang lalu, tapi kok COE-nya masih belum keluar. Nah, bisa jadi COE teman-teman. Terus juga kadang ada juga beberapa LPK itu saat kita tanda tangan kontrak itu nggak dikasih lihat, ada ya. Action, minasan konnichiwa, Pauko desu. Oke guys, di video kali ini gue akan ngebahas yaitu tentang bekerja di Jepang ya. Nah, di video kali ini gue akan sedikit cerita ya pengalaman teman-teman kita yang curhat atau ngomong ke gue ya, dan sedikit pengalaman gue dan teman-teman gue yang lain ya. Nah, di video kali ini itu seperti biasa ya, video ini merupakan video yang memberikan informasi ya kepada teman-teman dan sedikit pencerahan agar teman-teman itu tidak dibodoh-bodohi atas ketidaktahuan teman-teman ya. Nah, jadi di sini gue akan sedikit cerita ya kepada teman-teman ya, khususnya nih buat teman-teman yang sekarang lagi di Indonesia yang pengen berangkat ke Jepang dengan menggunakan visa Gino Jisuse maupun Tokute Gino ya. Nah, jadi di sini teman-teman kita ada yang cerita ya ke gue kalau dia itu dihalang-halangi oleh LPK-nya karena dia pengen pindah ke LPK lain. Nah, jadi ceritanya seperti ini. Jadi ada teman kita, anggaplah teman kita ini namanya si A ya, dia ngomong ke gue ya. Dia bertanya, bang, apakah kalau kita belum tanda tangan kontrak, belum medical check up, itu kita bisa pindah ke LPK lain? Soalnya LPK-nya dia bilang seperti ini. LPK-nya, jadi si teman kita si A ini mungkin dia sudah lama ya ikut di LPK tersebut, dan dia nggak menyebutkan LPK mana gitu kan. Mungkin karena udah terlalu lama, belum ada mensetsu atau panggilan job, dia memutuskan untuk pergi ke tempat lain, entahkah itu mandiri atau LPK lain gitu kan. Jadi si LPK yang saat ini, LPK si A yang saat ini itu menahan si A, melarang si A untuk nggak usah pindah ke LPK yang lain gitu kan, karena nanti dibilang kalau kamu pindah ke LPK yang lain nanti COE kamu nggak bisa keluar, seperti itu ya. Nah, si A ini bertanya lagi kan ke gue gitu, padahal kan kita belum tanda tangan kontrak nih, belum ada MCU juga, medical check up, apakah nanti COE kita akan tertahan? Nah, jawabannya seperti ini ya. Jadi buat teman-teman yang khususnya di Indonesia nih, kan kebanyakan nih teman-teman yang di Indonesia kan nggak tahu bagaimana alurnya seperti itu kan, dan bisa saja teman-teman nanti dibodoh-bodohi atas ketidaktahuan teman-teman tersebut. Nah, maka dari itu carilah informasi sebanyak mungkin ya. Nah, jadi biasanya ya umumnya nih untuk pengajuan COE itu yang pasti teman-teman harus terikat kontrak dulu antara teman-teman dan perusahaan, seperti itu kan. Dan ini juga harus ada medical check up dan beberapa dokumen pendukung lainnya, seperti misalnya kalau Tokute Gino itu ada sertifikat skill, sertifikat bahasa, super plan dan segala macam ya. Dan itu harus dipersiapkan terlebih dahulu. Kalau seandainya teman-teman itu belum tanda tangan kontrak ya, artinya teman-teman itu kan belum ada keterikatan dan kesepakatan antara teman-teman dan perusahaan. Jadi masih belum ada yang mengikat teman-teman seperti itu. Jadi kalau seandainya teman-teman itu belum tanda tangan kontrak ya, artinya teman-teman sah-sah aja ya, bebas-bebas aja untuk berhenti atau pindah ke tempat lain ya, karena nggak ada keterikatan tadi. Nah, kadang beberapa orang-orang yang nggak tahu itu memang kadang dimanfaatkan ya ketidaktahuannya untuk ditakut-takutin gitu kan, takutnya nanti COE-nya nggak keluar dan segala macam gitu. Nah, kadang juga ada beberapa LPK yang mungkin sedikit worry ya. Kenapa gue bilang worry? Mungkin ada beberapa LPK itu juga yang memberikan tanda tangan kontrak terlebih dahulu gitu. Misalnya nih dia sudah mensetsu dan setelah sekitar 1 bulan atau beberapa minggu setelah mensetsu itu tanda tangan kontraknya sudah dimulai gitu kan, udah keluar kontrak untuk ditandatangani. Tetapi ada juga beberapa LPK yang mungkin yang berniat untuk menahan siswanya ya, tapi ini nggak semua LPK, mungkin ada sebagian LPK yang waru, dan gue beberapa itu tahu ya beberapa prosesnya. Nah, jadi mungkin ada juga beberapa LPK yang mengeluarkan kontrak terlebih dahulu agar mungkin teman-teman itu merasa anzen seperti itu ya, merasa tenang. Wah, ternyata udah tanda tangan kontrak nih. Dan ternyata setelah tanda tangan kontrak mungkin aja nih kontraknya belum diproses atau belum dikirim ke Jepang. Jadi itu menyebabkan COE teman-teman lama keluar ya, dan itu memang ada beberapa terjadi ya. Kadang kita nggak tahu, ada juga teman-teman yang mengeluh gitu kan, bang, gue udah tanda tangan kontrak 2 bulan yang lalu, tapi kok COE-nya masih belum keluar. Nah, bisa jadi COE teman-teman itu masih belum diproses, kontrak dan dokumen teman-teman itu belum dikirim ke Jepang atau ke TSK atau ke Kumiya teman-teman. Maka dari itu COE teman-teman belum keluar. Bisa jadi ini kontrak masih berada di Indonesia, belum diurus, seperti itu kan. Ada beberapa LPK mungkin yang cara menahan siswanya untuk tidak pindah atau tidak pergi dengan memberikan kontrak terlebih dahulu, dan itu pasti ada ya. Nah, itu salah satunya ya. Jadi teman-teman sebaiknya itu harus
tahu atau cari tahu ya informasi bagaimana proses perjalanan dokumen teman-teman ke LPK, karena kita butuh yang namanya informasi yang transparan ya, agar kita nggak bingung nanti misalnya ditanya sama keluarga, kok masih belum berangkat ke Jepang, kita mau jawab apa, karena LPK pun nggak memberikan informasi yang transparan seperti itu kan. Nah terus juga kadang ada juga beberapa LPK itu saat kita tanda tangan kontrak itu nggak dikasih lihat, ada ya. Jadi kadang di sini suruh tanda tangan aja, ini aman, nggak perlu diisi, nggak perlu dibaca, ini rata-rata kontraknya sama kok, tanda tangan aja. Itu ada ya, dan itu banyak sekali. Jadi kadang ada LPK yang nggak memberitahu apa isi kontrak, tapi kadang mereka menjelaskan sebagian besarnya aja, misalnya gaji kamu segini, kalau ada lembur bayarannya segini, libur segini, pajak segini, tanggungan segini, segala macam, rumah segini. Pokoknya diberikan penjelasan secara garis besar aja. Tapi kadang kan di kontrak itu ada beberapa hal detail yang perlu kita ketahui seperti itu ya. Ada kadang yang cuma dikasih kontrak aja, nih tanda tangan, itu ada ya. Bahkan waktu itu juga ada yang cuma dikasih kertas kosong aja disuruh tanda tangan, itu juga ada ya. Jadi teman-teman itu harus hati-hati ya. Walaupun nanti saat di Jepang, khususnya gue kalau Tokutei Gino kurang tahu ya, karena gue kan berangkatnya dari Gino Jisusei. Waktu di Gino Jisusei, teman-teman gue saat udah tanda tangan kontrak di Indonesia dan terus nyampe lagi di Jepang, itu tanda tangan kontrak lagi gitu kan, karena pembaharuan kontrak. Nah biasanya saat tanda tangan kontrak kedua itulah teman-teman baru tahu, wah ternyata seperti ini kontraknya. Jadi waktu itu memang ada beberapa pengalaman dari teman-teman kita ya, yang ternyata baru tahu isi kontraknya saat udah nyampe di Jepang, seperti itu ya. Nah jadi bagaimana sih sebenarnya kalau kita mencari LPK itu agar tidak tertipu atau nggak dibodoh-bodohin oleh LPK tersebut. Nah cara yang paling pasti adalah, sebenarnya gue sebelumnya udah pernah ya bikin video bagaimana cara mencari LPK yang bagus ya, mungkin teman-teman bisa cek di sini. Tetapi di sini ya kadang beberapa LPK, baik itu LPK SO atau LPK yang mungkin non SO, itu kadang ada beberapa yang bagus, ada yang kurang bagus seperti itu kan, tergantung pelayanan mereka masing-masing seperti itu ya. Nah cara yang terbaik untuk mencari LPK tersebut adalah dengan menanyakan review dari orang-orang yang udah pernah ke Jepang melalui LPK tersebut. Misalnya nih, bang, itu LPK A gimana sih? Bagus nggak reviewnya? Atau tanya LPK B gimana sih? Bagus nggak? Akan lebih bagus ketika teman-teman menanyakan review dari orang-orang yang udah berangkat dari LPK tersebut. Dan itu juga memastikan kalau LPK itu aman, memang benar-benar memberangkatkan orang ke Jepang, seperti itu ya. Nah, tetapi di sini ya kadang memang nggak semua orang baik gitu kan. Gue sendiri pun ya dulu waktu di LPK ya, gue sempat nanya ke senpai-senpai gitu kan, yang udah berangkat ke Jepang gitu ya. Kebanyakan dari mereka jawab begini pas gue tanya, senpai, kira-kira pas di Jepang itu gimana ya rasanya? Enak nggak? Nah, kebanyakan senpai itu cuma bilang, nanti kamu juga tahu, nanti datang aja dulu, nanti kamu juga tahu gitu. Ada sebagian senpai-senpai itu yang malah nggak mau memberikan pengalaman mereka saat di Jepang gitu. Entahkah mereka mau memberikan kejutan yang menyenangkan ataupun kejutan yang tidak menyenangkan, seperti itu ya. Nah, tetapi di sini review dari teman-teman yang sudah berada di Jepang itu sangat penting sekali ya. Kadang ada beberapa orang nih, beberapa ya, nggak semua ya. Kebanyakan sih begitu ya. Ada beberapa orang mungkin dia saat nyampe di Jepang ternyata, wah ternyata Jepang ini nggak enak gitu. Jadi mungkin nggak usah dia bagiin pengalamannya, nanti biar dia ngerasain sendiri. Atau mungkin ada juga orang yang udah nyampe di Jepang, wah ternyata di Jepang nggak enak, nanti biar dia datang ke sendiri biar ngerasain pengalaman yang nggak enak sama seperti gue gitu. Ada orang-orang yang mungkin dia itu kalau seandainya dia mendapatkan hal yang buruk, orang lain juga mendapatkan hal yang buruk, seperti itu ya. Lu kalau gue dapat sesuatu yang nggak enak, lu juga harus sama kayak gue. Ada juga yang seperti itu ya. Jadi mungkin ada juga beberapa senpai-senpai atau teman-teman kita yang udah Jepang nggak mau ngasih review tentang bagaimana pekerjaan di Jepang, khususnya pekerjaan yang berat seperti itu ya. Nah jadi di sini bisa kita simpulkan ya, kalau seandainya nih teman-teman itu pengen pindah LPK atau pengen pindah secara mandiri ya, kalau seandainya teman-teman itu masih belum terikat kontrak, itu teman-teman masih bisa pindah ya, karena kalau seandainya teman-teman belum tanda tangan kontrak, itu belum ada keterikatan seperti itu. Nah yang kedua itu adalah, kalau seandainya teman-teman itu tanda tangan kontrak, pastikan teman-teman membaca kontrak itu dengan baik ya. Jadi teman-teman tahu apa aja plus minus dari pekerjaan teman-teman, jadi teman-teman bisa mempersiapkan diri teman-teman ya, seperti itu. Nah yang selanjutnya adalah kesimpulan terakhir itu adalah ketika teman-teman mencari LPK, sebaiknya carilah LPK yang SO dan sebaiknya tanyakan kepada orang-orang yang sudah pernah berangkat melalui LPK tersebut. Jadi teman-teman mendapatkan review pasti ya yang jelas dari orang-orang yang sudah pernah berangkat, seperti itu. Nah jadi lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman ya. Ini mudah-mudahan sedikit banyak bisa menjadi pembelajaran dan referensi ya buat teman-teman, agar teman-teman itu
nggak dibodoh-bodohi. Karena gue sendiri sering ya, atau banyak ya menemukan teman-teman itu yang seolah-olah dibodoh-bodohi oleh baik itu pihak ketiga atau siapapun lah itu yang memanfaatkan ketidaktahuan teman-teman. Dan gue sendiri pun ada beberapa masa juga merasa sedikit dibodoh-bodohi karena ketidaktahuan gue gitu kan. Nah, buat teman-teman yang nonton video ini, mudah-mudahan itu teman-teman merasa beruntung ya karena mendapatkan sedikit informasi yang mungkin bisa membantu teman-teman. Nah, kalau seandainya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Kak.